Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu momen yang paling bersejarah dan jujur aja paling kacau dalam sejarah musik Indonesia. Ya, kita ngomongin soal konser epic Metallica di Jakarta pada tahun 1993. Bayangin aja sih, sebuah acara yang seharusnya jadi perayaan luar biasa malah berubah jadi sesuatu yang benar-benar di luar kendali. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Pertanyaan besarnya nih, gimana ceritanya sebuah konser impian, yaitu kedatangan raksasa thrash metal yang lagi di puncak kejayaannya, malah berubah drastis jadi kerusuhan massal terbesar dalam sejarah musik kita? Ini bukan sekedar soal musik, teman-teman. Ini adalah kisah tentang antusiasme yang super ekstrim, euforia yang meluap-luap, yang ujung-ujungnya berujung pada kekacauan absolut. Oke, mari kita langsung bedah ini dengan ngelihat urutan waktunya dulu. Di akhir tahun 1992, Metallica itu baru banget nyelesain tur global untuk Black Album mereka yang super fenomenal. Nah, masuklah mereka ke rangkaian tur Nowhere Else to Roam. Setelah 2 mingguan manggung di Australia, mereka akhirnya mendarat di Jakarta pada 9 April 1993. Kedatangan ini monumental banget, soalnya Indonesia itu jadi perantian pertama mereka di seluruh benua Asia sebelum mereka lanjut ke Singapura, Bangkok, dan Manila. Bisa kebayang nggak sih hype anak muda zaman itu? Wah, bener-bener kayak mimpi yang jadi kenyataan. Tapi, tunggu dulu. Masalah pertama langsung muncul dari sisi logistik. Dan ini krusial banget. Konser sebesar ini anehnya nggak diadain di stadion terbesar kita, melainkan di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kenapa coba? Alasannya simple, stadion utama Gelora Bung Karno di Senayan saat itu lagi direnovasi. Jadi, Lebak Bulus ini satu-satunya opsi yang ada. Masalahnya, stadion ini, yang ngomong-ngomong udah dibongkar ya di tahun 2015, cuma punya kapasitas tribun sekitar 12.500 orang aja. Kapasitas segitu buat nampung gelombang raksasa fans Metallica jelas terlalu kecil. Ditambah lagi nih, ada tembok penghalang dari sisi ekonomi. Harga tiket saat itu dibanderol antara Rp30.000 sampai Rp150.000. Kedengarannya mungkin biasa aja sekarang, tapi di tahun 93 itu angka yang mahal banget. Padahal kalau kita lihat, mayoritas fans metal dan target audiens mereka waktu itu adalah pelajar atau mahasiswa, yang pastinya punya uang jajan yang pas-pasan. Kesenjangan antara harga tiket selangit dan daya beli penonton inilah yang seketika bikin tembok pemisah dan nantinya bakal memicu ketegangan sosial di lapangan. Dan kamu tahu, ketegangan dan antusiasme gila-gilaan ini udah kelihatan bahkan sejak mereka baru nginjak tanah air. Tanggal 9 April, jam 3.40 sore, penerbangan SJ158 yang bawa rombongan Metallica mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Tebak apa yang terjadi? Pintu kedatangan udah keblokir total sama ribuan fans yang histeris. Saking nggak terkendalinya, panitia sampai harus nyelundupin personel Metallica keluar lewat pintu keberangkatan loh. Abis itu, mereka buru-buru diungsikan ke lantai 22 di Hotel Mandarin. Nah, yang paling menarik dari poin ini adalah sebuah fakta unik di balik layar. Buat jaga privasi dari intayan fans yang kelewat fanatik, para personil band ini sampai harus pakai nama samaran yang jujur aja kocak banget waktu check-in hotel. James Hetfield daftar pakai nama White Guy. Kirk Hammett milih nama aneh Philbert This Next. Jason Newsted jadi Tritis Beckel. Dan sang drummer Lars Ulrich pakai nama Bilba Lex. Lucu kan? Tapi detail kecil ini nunjukin seberapa gilanya perburuan fans lokal hari itu. Nah, gesekan-gesekan aneh nggak berhenti di situ. Sebelum acara puncaknya aja, udah ada insiden unik. Waktu lagi nongkrong di Hard Rock Cafe, Jason Newsted sempat-sempatnya ketahuan ngutil memorabilia foto BB King yang digantung di ruang ganti. Untungnya sih, barang itu langsung dibalikin setelah dilaporin ke promotor. Selain itu, jadwal yang super padat bikin acara meet and greet bareng majalah Hyde terpaksa dipangkas abis. Nggak ada ngobrol-ngobrol santai, murni cuma sesi tanda tangan kilat. Semuanya serba buru-buru. Mari kita lanjut dan lihat gimana situasi ini memuncak pas hari H konser yaitu Sabtu 10 April. Jam 1 siang, massa dalam jumlah raksasa udah mulai ngepung bagian luar stadion. Terus jam 5 sore nih, waktu gerbang akhirnya dibuka, arena luar udah over kapasitas. Terjadilah perebutan masuk yang brutal banget antara penonton bertiket dan yang nggak punya tiket. Jam 7 malam, band pembuka lokal Rotor mulai main, tapi di luar stadion, batu-batu segede kepalan tangan udah mulai berterbangan ke arah petugas. Sampai akhirnya, jam 8 malam Metallica naik panggung dan langsung ngegas lewat lagu Creeping Death.
Nah, ini dia momen yang menurutku paling surrealis dalam sejarah musik kita. Kondisi di dalam sama di luar stadion itu ibarat bumi dan langit. Di dalam, situasinya tertib banget. Fans dengan damai nyanyi bareng nikmatin 19 lagu dari idola mereka, walaupun tanpa area khusus snack pit kayak di luar negeri. Tapi di waktu yang sama di luar stadion, wow, udah kayak medan perang. Masa yang nggak punya tiket bentrok abis-abisan sama 2.500 aparat keamanan yang jelas kalah jumlah. Mobil-mobil dibakar, loket tiket hancur lebur, warung-warung dijarah. Saking gedenya itu api kobaran nyalanya sampai kelihatan jelas dari dalam arena, bayangin aja. Skala kerusuhan ini benar-benar nggak main-main. Kekacauan merembet jauh sampai radius 2 km, bahkan masuk ke arah kawasan elit Pondok Indah. Datanya cukup bikin merinding. 55 orang menderita luka berat dan 192 lainnya luka ringan. 11 mobil hangus dibakar, sementara ratusan lainnya dirusak atau dijarah. Malam itu, aparat berhasil nahan sekitar 80-110 perusuh. Karena situasi makin gawat dan nggak terkendali, jam 9.15 malam, panitia akhirnya ngambil keputusan ekstrim. Ngebuka gerbang stadion lebar-lebar secara gratis buat ngurangin tekanan massa di luar. Keputusan buat ngebuka gerbang gratis dan segala kerusuhan tadi pastinya bawa dampak finansial yang luar biasa. Promotor saat itu, Aero, harus nelen kerugian pemasukan langsung sebesar 1,5 miliar rupiah. Untuk ukuran tahun 1993, angka segitu tuh masif banget, apalagi cuma buat acara 2 hari. Jadi, poin krusialnya adalah, mimpi buruk finansial promotor belum selesai sampai di situ. Mereka ternyata juga harus nombokin biaya tambahan, sebesar 3 miliar rupiah untuk urusan asuransi. Uang ini dipakai buat ganti rugi fasilitas stadion yang hancur berantakan, plus ngasih kompensasi ke penonton resmi yang udah beli tiket mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya harus rela nonton bareng massa yang masuk ratisan. Total kerugiannya bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Terus, apa sih yang sebenarnya memicu ledakan amarah sebesar itu? Nah, kalau kita lihat isu dan sentimen yang berkembang pada masa itu secara objektif, ini tuh bukan cuma perkara musik aja. Banyak yang nyebut kalau ada semacam katalis sosiologis. Kerusuhan ini diyakini tersulut oleh kesenjangan sosial yang mengakar tajam dan kecemburuan kelas di masyarakat saat itu. Ada perasaan terpinggirkan dari anak-anak muda yang nggak mampu beli tiket mahal, dihadapin langsung sama kelompok yang bisa nikmatin hiburan eksklusif. Gesekan sosial inilah yang kabarnya meledak tak terkendali malam itu. Walaupun hari pertama udah kayak zona perang, jangan lupa masih ada konser hari kedua di tanggal 11 April. Konser ini jelas sempat terancam batal dong, tapi otoritas dan promotor langsung putar otak dengan cepat. Dari yang tadinya dijaga sama 2.500 personel keamanan di hari pertama, yang terbukti kewalahan, pada hari kedua penjagaan ditingkatin drastis. Nggak tanggung-tanggung, 7.000 personil gabungan diterjunin. Penjagaannya super ketat dan berlapis di setiap jalan menuju stadion, buat mastiin nggak ada tragedi susulan. Selain nambah keamanan, promotor juga ambil langkah yang lebih berani dan radikal untuk meredam tensi. Cuma belasan menit setelah Metallica mulai main, gerbang stadion langsung dibuka gratis buat massa di luar. Meski secara bisnis ini merugikan, tapi strateginya berhasil. Konser hari kedua jalan jauh lebih kondusif. Metallica sukses ngebawain 18 lagu, dibuka lagi dengan Creeping Death, dan ditutup epic pakai Enter Sandman. Kerusakan yang terjadi sangat minim, dan cuma ada laporan 12 korban luka ringan. Akhirnya, malam kedua berhasil diselamatkan. Butuh waktu 20 tahun lamanya buat nyembuhin trauma konser rock sebesar ini di Indonesia. Tapi untungnya kisah ini punya penutup yang manis. Tanggal 25 Agustus 2013, Metallica akhirnya balik lagi ke Jakarta. Kali ini acaranya dipegang sama Black Rock Entertainment dan mereka ditempatin di venue yang semestinya, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka bawain 18 lagu di konser yang megah, tertib dan 100% aman. Momen ini kayak sebuah pembuktian kalau ekosistem dan penggemar musik di Indonesia udah jauh lebih matang. Sebagai penutup, bahasan kita hari ini ninggalin satu pertanyaan yang patut buat dipikirin. Apakah kerusuhan tahun 93 itu murni karena kegagalan logistik gara-gara venue yang terlalu sempit? Atau itu memang sebuah benturan kelas sosial yang gak terhindarkan di era yang sedang berubah? Apapun jawabannya, sejarah ini ngasih kita banyak banget ruang buat terus belajar. Teruslah kritis, terima kasih udah ngikutin sesi kali ini, dan sampai jumpa di ulasan seru kita berikutnya.